Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa lana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Faslun fi syurutil qudwah. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat qudwah. Syarat seorang makmum saat mengikuti imam. Qudwah itu artinya manut, panut, atau mengikuti, atau mengidolakan. Misalnya ketika kalian lagi ngefans sama seseorang, kamu bilang ke dia, anta qudwati, kamu adalah panutanku. Nah, jadi sekarang kita bakalan ngomongin tentang syarat agar seorang makmum itu kemudian sah sholatnya sebagai seorang makmum yang sedang mengikuti imam. Karena kemarin kita sempat mention mengenai bahasan makmum. Mengenai bahasan imam. Sekarang kita bahas tentang makmumnya. Syurutul qudwati ahada asyarah. Adapun syarat-syarat qudwah ada 11. Apa saja di antara 11 itu? FYI, saya sekarang pakai baju begini tuh bukan karena lagi dingin, bukan juga karena tujuan fashion. Tujuannya ya biar misalnya video ini nanti kesebar di mana-mana, terus nanti kan bakalan banyak tuh klip-klip tuh. Nah, orang yang pertama kali ngeliat klip saya itu pasti nganggep, wah, kadang lagi ada di Eropa, gitu. Kadang lagi ada di Rusia, kadang lagi ada di tempat dingin bersalju gitu. Padahal Madura ini lagi panas banget, saya bajunya begini. That's okay. Yang pertama, syarat pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Seorang makmum tidak boleh mengetahui batalnya salat sang imam, entah itu disebabkan karena hadas ataupun selain hadas. Jadi seorang makmum itu harus meyakini bahwasannya sang imam itu salatnya juga sah. Andai kata seorang makmum mengetahui bahwa imamnya barusan kentut, atau imamnya itu BAB, atau imamnya itu berhadas lah pokoknya, atau bahkan karena selain hadas seperti kafir. Misalnya seorang makmum ini tahu, baru sadar ada orang nih namanya Jono, dia tiba-tiba masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, makmum tiba-tiba di tengah sholat dia menyadari ternyata imamnya itu adalah imam yang merupakan seorang kafir. Maka tidak boleh bagi Jono untuk meneruskan sholatnya sebagai seorang makmum dari imam yang kafir tadi itu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa hukumnya andai kata seorang makmum ini kemudian bermakmum, seseorang ini kemudian bermakmum kepada seseorang yang berbeda madhab, di mana dia itu melakukan sesuatu yang membatalkan menurut sang makmum, tapi sah menurut sang imam. Jadi begini, contoh. Mohon maaf. Kita dalam mazhab Syafi'i, ya, menyentuh wanita itu batal secara mutlak. Tapi dalam mazhab yang berbeda, sebutlah mazhab Hanafi, menyentuh perempuan itu tidak serta-merta langsung batal begitu saja wudhunya. Apa hukumnya seorang Syafi'i menjadi makmum bagi seseorang yang sedang bermadzhab Hanafi? Para ulama kemudian membagi. Andai kata kita tidak tahu apakah seseorang yang bermadzhab Hanafi tadi itu sedang melakukan sesuatu yang membatalkan menurut kita atau tidak. Kalau kita nggak tahu nih, maka kita berhusnudzan kepada sang imam bahwa sang imam tidak melakukan sesuatu yang menurut mazhab kita itu batal. Namun, apabila kita sebagai makmum tahu bahwasannya seorang imam tadi itu
melakukan sesuatu di mana perbuatannya tadi itu menurut mazhab kita batal, sedangkan menurut mazhab kita, mazhab dia tidak apa-apa. Contohnya sebagaimana disebut tadi, seorang laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahram dalam mazhab kita itu mutlak batal, sedangkan menurut mazhab mereka tidak mutlak batal. Atau pakai contoh yang berbeda, dalam mazhab Syafi'i, najis itu harus disucikan menggunakan air yang tahir mutahhir sebagaimana pengklasifikasian yang sempat kita bahas kemarin. Dalam mazhab Hanafi tidak ada syarat menggunakan air yang sebagaimana kita sebutkan. Mereka itu andai kata menyucikan najis itu pakai Coca-Cola pun itu sah, itu boleh. Nah, menurut mazhab kita, kalau kita bersihin pakai Coca-Cola, justru najisnya malah nyebar kan? Dan andai kata kita sholat dalam keadaan seperti itu, sholat kita tidak sah. Dalam mazhab Hanafi, sah. Kita tahu bahwasanya imam kita melakukan itu. Apa hukumnya? Qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad. Pendapat mu'tamad dalam mazhab kita menyatakan al-ibratu bi'tiqadil ma'mum. Tolak ukurnya adalah keyakinan sang makmum. Jadi kalau kita sebagai seorang Syafi'i meyakini bahwasannya imamnya yang seorang Hanafi telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinan kita itu batal, maka kita tidak sah bermakmum kepada sang imam yang seperti itu. Itu pendapat mu'tamad. Ada pendapat kedua. Nah, di sini saya ingin meminta maaf sebetulnya. Kenapa? Karena sebagaimana saya sebutkan di awal, bahwa saya ketika membahas mengenai Safinatun Najah ini gak mau membahas terlalu banyak mengenai perbedaan-perbedaan para ulama. Ya, hanya saja sekarang ana muttar, saya itu terpaksa sekali sekarang untuk membahas mengenai perbedaan para ulama. Kenapa? Karena akan teman-teman gunakan nanti prakteknya. Kita di Indonesia hari ini bermadzhab Syafi'i. Terus datang ke Mekah, datang ke Madinah, yang imamnya itu bermadzhab Hambali. Terus kita repot kalau mau mengambil qaul mu'tamad mazhab Syafi'i itu repot. Ada qaul dari salah seorang ulama kita juga. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang kuat juga, bukan pendapat syadz. Ini dikemukakan oleh Imam Faqih Syafi'i bernama Imam Al-Qaffal. Al-Qaffal As-Saghir rahmatullah ta'ala alaih. Beliau berkata, al-ibratu bi'tiqadil imam. Bahwasanya tolak ukurnya itu berdasarkan keyakinan imam. Kalau imamnya meyakini bahwasanya sholatnya menurut madhabnya itu sah, maka kita sebagai makmum manut imam. Itu pendapat kedua dalam madhab kita. Sehingga boleh bagi kita untuk mengambil pendapat kedua ini. Ya, dan itu lebih mudah. Sudah. Nggak usah kita perpanjang mengenai syarat yang pertama. Kita masih kurang 10 syarat lagi. Satu syarat saja berapa menit kita bahas. Yang kedua, wa alla, dan tidak boleh ya'taqida, seorang makmum itu meyakini wujub qada'iha alaihi, kewajiban mengqadha salat alaihi atas imam. Kemarin kita sempat bahas. Ada yang namanya faqidut tahurain. Ada yang namanya faqidut tahurain. Yaitu orang yang nggak nemu air atau debu, atau nemu si air dan menemukan keduanya, hanya saja dia nggak bisa make. Mungkin karena sakit atau dengan berbagai macam alasan yang lain. Maka apa yang harus dia lakukan? Wajib bagi dirinya untuk sholat pada waktunya, dengan catatan wajib juga pada dirinya ketika nanti dia mampu menggunakan salah satu dari air atau debu untuk kembali mengulang sholatnya, kembali mengqadha sholatnya. Paham sampai di sini? Kita sebagai makmum tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang sedang sholat dalam keadaan dia wajib mengqadha sholatnya tadi itu. Anggap aja kita sebagai makmum tidak sah jamaahnya. Dalam kasus ini bahkan tidak sah sholatnya ya. Kalau semisal kita masih terus kekeh mengikuti imam yang seperti itu, dalam keadaan imamnya tadi itu
wajib mengqadha salatnya. Fahimtum? Arju dhalik. Wa alla yakuna ma'muman, dan tidak boleh seorang makmum itu berimam kepada imam yang juga merupakan seorang makmum. Ini. Bentar, saya mau mute HP saya ganggu banget. Oke, kita pakai perumpamaan. Ini imam, ya. Ini makmum. Kamu tiba-tiba datang, tek 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 gini ya di sini. Kamu bermakmum kepada dia, kepada ini. Bukan bermakmum kepada ini. Nggak sah sholat kamu ketika kamu bermakmum kepada dia. Kecuali kalau posisi sang makmum ini itu sebagai masbuk. Anggap aja dia baru ngikut sama imam ini itu 2 rakaat. Kemudian dia akan melanjutkan 2 rakaat selanjutnya itu kan sendirian. Saat dia dalam posisi sendirian tidak menjadi makmum, Anda boleh bermakmum kepada orang ini. Jadi Anda bermakmum kepada orang ini. Nah, Anda kan anggap aja baru ngikut 2 rakaat. Sehingga Anda harus nambah 2 rakaat. Ketika Anda melanjutkan 2 rakaat, ada makmum datang lagi ke Anda. Baru ikut 2 rakaat. Ketika dia ikut 2 rakaat, nah nanti nambah lagi di belakang. Terus gini. Terus, apakah boleh? Boleh. Dengan catatan dia sudah terpisah dari imamnya. Faham tuh? Ada catatan baru lagi. Andai kata ini ada imam, ini ada makmum. Kebetulan mereka tuh sholatnya sejajar. Kemudian Anda datang cuk 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 di sini. Ketika Anda berdiam diri di sini, Anda bingung. Lah, ini yang imam siapa? Ini yang makmum siapa? Anda itu posisinya awam. Atau mungkin kalian meyakini bahwasanya sang imam dan makmum ini kedua-duanya itu awam sehingga tidak tahu bahwasanya seorang makmum seyogianya itu diletakkan di posisi kanan. Nah, maka Anda yang ada di sini itu tidak sah bermakmum kepada salah satu di antara keduanya. Gak boleh kepada dua-duanya. Gak boleh. Kenapa? Karena Anda ragu mana yang imam, mana yang makmum. Faham tuh? Wala, dan tidak boleh ummian, dan tidak boleh imamnya tadi itu menjadi seorang ummi. Siapa itu ummi? Kita coba pecah di sini. Kita bahas dulu yang pertama adalah al-qari. Yang kedua adalah al-ummi. Siapa al-qari? Siapa al-ummi? Al-qari man ahsana al-fatihata wa illam yuhsin ghairaha. Kemudian yang kedua, man lam yuhsin al-fatihah wa in ahsana ghairaha. Oke. Ada yang namanya qari. Ada yang namanya qari, ada yang namanya ummi. Qari adalah man ahsana al-fatihah, yaitu orang yang bagus bacaan Fatihahnya, mantap hurufnya, mantap tasydidnya. Sebagaimana syarat-syarat Fatihah yang kemarin sempat kita bahas. Bacaan Fatihahnya benar, makharijul hurufnya benar. Dia tidak cadel. Dia tidak cadel. Sorry. Ini saya ada kesalahan. Ini wa illam.
Jadi kembali ke bahasan tadi, al-qari, siapa yang namanya qari di dalam solat ya? Ini bahasa solat. Di luar solat nanti definisinya berbeda lagi. Man ahsan al-fatihah, yaitu orang yang bagus dan mantap bacaan fatihahnya, wa illam yuhsin ghairaha, walaupun bacaannya selain fatihah itu masih banyak salahnya. Al-Baqarah masih banyak salahnya. Surat-surat yang lain masih banyak salahnya. Tapi ketika dia mantap bacaan fatihahnya, maka dia disebut sebagai qari. Kebalikannya, al-ummi adalah man lam yuhsinil fatihah, yaitu orang yang tidak bagus bacaan fatihahnya, masih banyak huruf-huruf dalam fatihah yang dia cadelkan, contohnya wa in ahsana ghairaha, walaupun bacaan selain fatihah itu banyak yang benar dan bagus. Nah, ketika teman-teman sudah meyakini dan mengetahui perbedaan qari dan ummi, nah, ummi ini gak boleh bagi teman-teman sekalian yang qari untuk kalian jadikan sebagai imam. Jadi, seseorang yang qari tidak boleh bermakmum kepada seseorang yang ummi. Dalam mazhab kita seperti itu. Sedangkan makmum yang ummi boleh bermakmum kepada imam yang ummi dengan satu syarat. Posisi kesalahannya atau posisi cadelnya itu sama. Anggap aja, sebutlah Jono dan Jini. Jono ini cadel huruf ra. Dia senantiasa mengubah huruf ra menjadi huruf lam. Sedangkan Jini ini juga cadel huruf ra. Dia senantiasa mengubah huruf ra menjadi huruf lam pula. Sehingga ketika dia membaca contohnya ghairil maghdubi, dia membacanya ghailil maghdubi. Jini pun begitu, dia mengubahnya menjadi ghailil maghdubi. Itu boleh Jono bermakmum kepada Jini atau Jini bermakmum kepada Joni. Jono. Siapa namanya tadi? Jono dan Jini ya? Itu boleh. Walaupun cadelnya itu berbeda, selama apa yang dicadelkan itu sama. Misalnya, kedua-duanya itu cadel huruf ra, sebagaimana kita sebutkan tadi itu. Hanya saja huruf ra yang mereka cadelkan itu berbeda. Yang Jono mengubah huruf ra menjadi huruf lam, yang Jini mengubah huruf ra menjadi huruf ghain. Banyak orang Indonesia yang cadel huruf ra jadi ghain kan. Yang Jono baca ghailil maghdubi, yang Jini membacanya menjadi ghairil maghdubi. Posisinya sama. Letak kesalahannya di posisi yang sama. Maka itu boleh. Namun, kalau posisi salahnya berbeda, posisi cadelnya berbeda, si Jono gak bisa baca huruf sin, sehingga si Jono ketika membaca huruf sin senantiasa diubah menjadi huruf tha. Mustaqim dia baca menjadi mustaqim. Gak boleh. Maksud kami lanjut. Sorry. Jangan stop di situ. Sedangkan si Jini mustaqim bisa, tapi dia senantiasa mengubah huruf ghain atau mengubah huruf ra menjadi huruf ghain. Dia membaca ghairil maghdubi. Mereka berdua sama-sama ummi kan, tapi letak keummian mereka itu berbeda. Maka si Jono gak boleh bermakmum kepada Jini, si Jini pun tak boleh bermakmum kepada si Jono. Fahimtum? Arju thalik. Lanjutannya, wa alla yataqaddama alaihi fil mawqif, dan seorang makmum tidak boleh mendahului imam fil mawqif, pada posisinya. Jadi kalau imam itu posisinya selalu di depan. Jangan sampai kalau kata orang Madura itu mengadal. Cedal mengadal. Jangan sok iye. Tiba-tiba ada di depan imam tuh jangan sok iye gitu loh. Karena posisinya gak sah.
Sehingga misalnya banyak kita temukan ya, andai kata ini masjid nih, ini masjid, ini selain Masjidil Haram, kita gak bahas Masjidil Haram. Masjidil Haram nanti lah. Di kitab selanjutnya kita bakalan bahas. Ada orang sholatnya di sini, Anda tiba-tiba sholatnya mendahului imam ada di sini, atau anggapannya ini di masjid, ini imamnya di sini, tiba-tiba saf cewek sampai di sini, ya, saf cewek kemudian ada yang mendahului imam di sini. Nah ini kan posisi di sini kan mendahului imam nih, imamnya ada di sini. Nah ini gak sah dalam secara menurut perspektif mazhab kita, mazhab Syafi'i itu gak sah. Itu gak sah. Sekarang muncul pertanyaan, apa tolak ukur seseorang itu kemudian dianggap mendahului imam atau tidak? Tolak ukurnya adalah saat dia mendahului titik tumpu seluruh tubuhnya, seluruh tubuh sang makmum, dari titik tumpu seluruh tubuh sang imam. Apa yang dimaksud dengan titik tumpu? Begini, orang normal saat berdiri, titik tumpunya itu apa? Titik tumpunya adalah tumit kakinya kan? Titik tumpunya adalah tumit kaki. Andai kata tumit kakinya tadi itu mendahului imam, itu tidak sah. Itu tidak sah. Kalau sejajar bagaimana? Ini kita gambar nih. Ini kaki imam. Semoga gambar saya bagus. Nah, ini jari, ini jari, ini jari. Nah, ini tumit. Ini tuh tumit. Kemudian seyogianya seorang makmum ini tumit, ini tumit. Nah, makmum itu kan harusnya begini nih. Posisinya kan ada di sini. Iya kan? Kalau dia tiba-tiba ada di depan sang imam, maka batal sholatnya. Kalau sejajar bagaimana? Kalau sejajar hukumnya sah, tapi makruh. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya ini agak mundur sikit. Jadi jemarinya itu ada di tumit sang imam. Fahimtum? Arju dzalik. Ini kalau semisal titik tumpunya itu ada di tumit. Kalau misalnya tumitnya sakit, titik tumpunya kan berbeda. Anggap aja dia titik tumpunya itu ada di sini. Sehingga dia ketika berdiri, titik tumpunya ada di sini. Maka yang dia tidak boleh dahulukan adalah bagian ini. Bagian ini. Faham, Tom? Kalau bagi orang yang sedang dalam keadaan duduk, ya titik tumpu saat dia duduk mana? Bokongnya? Ya berarti bokongnya yang tidak boleh mendahului sang imam. Kalau dia titik tumpunya adalah lutut, ya berarti lututnya yang nggak boleh mendahului imam. Kalau tubuh sampingnya, ya tubuh sampingnya nggak boleh mendahului imam. Kalau semisal dia dalam keadaan berbaring. Kalau semisal terlentang, ngadep ke atas gini, maka titik tumpunya yang dianggap sebagai titik tumpu dalam kacamata fikih mana? Kepalanya. Maka kepalanya lah yang tidak boleh mendahului imam. Satunya berdiri, satunya berdiri. Kalau ternyata titik tumpunya sudah benar, tapi kakinya gede. Gimana? Kita pakai perumpamaan. Ini kita hapus. Kebetulan kakinya gede nih. Kakinya gede. Ini tumit, ini tumit. Nah, tumitnya ini kan sudah berada di belakang sang imam kan? Tapi ini mengadal. Ini ada beberapa dari anggota kakinya itu yang mendahului imam, lebih tinggi dari imam. Apakah boleh? Boleh. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi itu yang tidak boleh didahulukan adalah apa? Titik tumpu tubuhnya. Fahim, Tom? Paham? Wa ayya'lama intiqalati imamihi, dan seorang makmum harus mengetahui perpindahan gerakan sang imam. Jadi seorang makmum harus tahu kalau imamnya itu dalam keadaan ruku, atau dalam keadaan i'tidal, atau dalam keadaan bersujud, atau dalam keadaan apapun, setiap aspek
pergerakan sang imam, maka sang makmum itu harus tahu. Karena gimana ceritanya seorang makmum disebut makmum ketika dia tidak tahu pergerakan imamnya? Gimana ceritanya? Allahu Akbar. Imam gue lagi ruku apalagi sujud ya? Ah, itu gak boleh. Dan pengetahuan tadi itu didapatkan dari mana? Yang pertama, bisa didapatkan melalui pandangan langsung terhadap sang imam. Anda tahu, oh tuh gue ngeliat imamnya sekarang lagi sujud. Oh, imamnya sekarang lagi ruku. Atau tahu dari saf yang sedang berada di belakang imam. Kita memang nggak ngeliat imamnya. Tapi kita ngeliat orang-orang yang sedang bermakmum kepada sang imam, yang ada saf-saf yang ada di belakang sang imam. Oh, mereka lagi sujud. Oh, mereka lagi berdiri. Itu boleh. Atau melalui suara sang imam. Imam jawab, Allahu Akbar. Nah, kita tahu dari suara sang imam. Atau dari seorang mubaligh. Orang yang memberitahu kita tentang pergerakan sang imam. Entah orang yang memberitahu kita itu juga ikut sholat sama kita, atau bahkan dia gak ikut sholat sama kita. Kalau ikut sholat sama kita mungkin dia itu imamnya suaranya kecil gitu. Tapi ada orang yang mewakili suara sang imam. Kayak di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Ya, imamnya cuma baca Allahu Akbar. Kemudian ada seorang mubaligh di belakang. Allahu Akbar. Dia ikut sholat sama kita. Atau dia gak ikut sholat sama kita. Kita gak ngelihat imamnya ada di mana. Kemudian Bapak Jono ini berdiri. Dia kemudian memberitahu kita. Imamnya lagi ruku. Atau dia mengikuti takbir sang imam. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu boleh. Sehingga ketika andai kata teman-teman ini bermakmum kepada seseorang yang suaranya kecil banget, kemudian mati lampu, gelap sekali dan tidak ada yang terlihat sama sekali, dan juga tidak ada seorang mubaligh yang memberitahu kita tentang posisi sang imam, posisi pergerakan sang imam. Apakah kita sah untuk mengikuti sang imam dengan cara menebak-nebak? Tidak, tak boleh. Kemudian wa ayyajtami'a fi masjidin, dan diharuskan bagi sang imam dan makmum untuk berkumpul di masjid. Au fi 300 dhira'in taqriban, atau pada kira-kira 300 dhira' taqriban kira-kira. Imam dan makmum ini kan tergantung ya. Kadang-kadang imam dan makmum ini imma fil masjid atau fi ghairil masjid. Sebenarnya ada 4 sih, tapi kita bahas 2 aja dulu. Kalau imam dan makmum kedua-duanya sama-sama berada di dalam masjid, maka pada setiap aspek-aspek tempat, pada setiap sudut-sudut yang ada di masjid, pada setiap sentimeter yang ada di dalam masjid, bagaimanapun posisi tempatnya, sejauh apapun antara imam dan makmum, maka sah. Contohnya, kita gambar di sini. Ini mihrab imam. Kebetulan masjidnya ini gede banget ini. Ini anggap aja 200 meter nih ke belakang. Imam ada di sini, makmum ada di sini. 200 meter nih. Gitu. Selama mereka masih berada di bangunan yang sama, masjid, maka sah. Walaupun di sini ternyata ada penghalang. Dengan catatan penghalangnya itu bukan permanen, tapi masih bisa dibuka. Ada pintu di sini. Boleh. Walaupun misalnya Anda berada atau Anda bisa menuju ke tempat sang imam, ya. Tapi Anda harus, kalau mau menuju ke tempat sang imam, Anda harus memalingkan diri Anda dari kiblat. Boleh. Seperti Anda berada di lantai 2.
Dan untuk sampai ke imam, Anda harus turun tangga. Dan ketika turun tangga harus memalingkan diri dari kiblat. Boleh. Boleh. Dengan catatan tidak ada penghalang permanen yang menghalangi seorang makmum untuk menuju sang imam. Atau mungkin di sini ada sih lobang, tapi untuk menuju imam dia harus loncat jendela, anggap aja. Dia harus loncat, ya gak boleh. Harus melalui proses perjalanan yang biasa aja, yang nggak harus loncat, walaupun dalam keadaan posisi pintunya itu tertutup. Dengan catatan tidak dalam keadaan ditutup permanen, ya, dipaku dan sebagainya. Fahim Tom? Marju tadi. Sebenarnya masih ada perinciannya lagi yang nggak perlu kita bahas sekarang. Kemudian, yang kedua, fi ghairil masjid. Kalau pada posisi selain masjid, seperti ada di lapangan yang luas, di padang pasir atau di padang rumput, apakah boleh seorang imam dan makmum posisinya jauh? Boleh. Dengan catatan apa? Tidak boleh sampai pada 300 dhira'. Nih syaratnya nih. Tidak boleh melebihi 300 dhira'. Berapa 300 dhira'? 300 dhira' itu kira-kira 144 meter. Ini sebenarnya jauh banget. Siapa juga yang bakalan menjauh dari seorang imam sejauh 144 meter ini? Nah lah, anggap aja. Itu syarat yang pertama. Nah, selain masjid ini kan bisa jadi ada di tempat yang padang, tempat yang luas, atau mungkin berada di bangunan-bangunan selain masjid seperti sekolah atau kamar. Kalau posisinya di sekolah atau kamar atau di seluruh bangunan-bangunan yang tidak didesain untuk sholat, tidak didesain untuk masjid, seperti posisi kamar satu dengan kamar yang lain, imamnya ada di kamar sana, saya berada di kamar satunya. Apakah boleh? Boleh. Selama memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah jarak antara imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 dhira' sebagaimana yang sempat kita mention di awal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi seorang makmum tadi itu dari dua perkara. Apa? Dari melihat sang imam, entah dengan gorden atau apapun, dan dari atau melihat seseorang yang berada di belakang imam, makmum imam, salah satu dari makmum lah bahasanya. Kita ulang. Syarat yang pertama, catat. Saya minta kalian catat. Syarat yang pertama, kalau berada di bangunan selain masjid, tidak boleh jarak antara imam dan makmum itu melebihi 300 dhira' atau 144 meter. Syarat yang kedua, tidak ada penghalang yang menghalangi seorang makmum dari dua perkara. Apa dia? Yang pertama, menghalanginya dari melihat sang imam. Entah dengan gorden atau apapun. Pokoknya seorang makmum harus bisa melihat sang imam. Atau melihat salah satu makmum sang imam. Syarat kedua, tidak boleh ada penghalang yang menghalangi seorang makmum, andai kata seorang makmum tadi itu berjalan menuju sang imam tanpa harus memalingkan dirinya dari kiblat. Paham? Jadi, andai kata posisi pintunya ada di samping sana,
ada di samping sana, saya sholatnya di sini. Walaupun saya bisa melihat sang imam, mungkin gara-gara ada kaca, tapi untuk menuju sang imam saya harus memalingkan diri saya dari kiblat, maka itu gak boleh. Berbeda kalau posisinya masih di dalam masjid. Ini posisi di luar masjid. Ya, maka itu gak boleh. Jadi tidak boleh ada penghalang yang menghalangi seorang makmum dari dua perkara. Yang pertama, menghalangi dirinya dari memandang imam atau memandang salah satu orang yang berada di belakang imam, atau menghalangi sang makmum dari berangkat menuju sang imam. Andai kata dia menuju sang imam. Fahimtum? Arju dzalik. Sebenarnya masih ada perincian lagi, ada rabithah yang kemudian berdiam diri di pintunya, yang nantilah. Udah, pokoknya ini dulu basicnya. Ini dulu basicnya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita udah berapa menit ini? 36 menit. sudah. Biar teman-teman nggak tambah pusing. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.